Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betrali Maulana Sultan Al-Farisi dan rekan tim saya Nur Alfia, serta Auliana. kami perwakilan dari Madrasah Aliyah Hidayatul Insan Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum mata pelajaran biologi kelas 11 bab sel pada materi mekanisme transport melalui membran plasma. Teman-teman, pasti sudah tahu kan, transfer zat melalui membran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Nah, yang akan kita lakukan sekarang, praktikum transfer pasif, yaitu difusi dan osmosis, dengan judul Praktikum Penerapan Konsep Difusi dan Osmosis dalam pembuatan manisan kulit buah semangka. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan konsep dan mengamati proses difusi dan osmosis dalam pembuatan manisan kulit buah semangka. Teman-teman, kalau makan buah semangka, pasti kulitnya kalian buang kan? Nah, ternyata kulit buah semangka juga memiliki kandungan yang bermanfaat loh. Misalnya seperti antioksidan, kalsium, protein, vitamin, dan banyak lagi. Ayo teman-teman, kita manfaatkan limbah kulit buah semangka untuk dijadikan manisan yang sangat enak, sambil belajar konsep difusi dan osmosis agar lebih mudah dalam cara memahaminya. Sebelum melakukan praktikum, kami akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang akan kami gunakan pada praktikum kali ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memisahkan kulit semangka dengan daging buah semangka. Langkah selanjutnya, kita timbang dulu kulit semangkanya ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita cuci dulu kulit buah semangkanya ya teman-teman. Ayo ikutin aku. Langkah selanjutnya, kita akan membuat larutan manisan kulit buah semangka. Di sini kami menggunakan air panas agar gula dapat melarut. Setelah itu, kita masukkan pewarna makanan secukupnya. Kemudian kita masukkan gula ke dalam larutan. Kemudian kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita ukur larutan manisannya. Kemudian, kita masukkan kulit buah semangka ke dalam larutan. Nah, setelah itu kita tunggu 3-4 jam. Teman-teman, sekarang sudah 4 jam. Sebelum kita menikmati manisan kulit buah semangka yang enak ini, kita timbang dulu berat kulit semangkanya dan kita ukur larutan manisannya.
Nah teman-teman, ternyata berat kulit semangka berkurang dari 546 gram menjadi 486 gram. Sementara larutan manisannya bertambah dari 650 ml menjadi 775 ml. Teman-teman, tadi kita sudah melakukan praktikum transfer pasif dengan membuat manisan dari kulit semangka. Transfer pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transfer pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antar zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Contoh dari transfer pasif adalah difusi dan osmosis. Difusi adalah proses pergerakan partikel atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Proses difusi dari kegiatan praktikum tadi dapat kita amati pada saat menuangkan pewarna makanan ke dalam air. Pewarna makanan mempunyai konsentrasi yang tinggi atau biasa disebut hipertonik. Hal ini dikarenakan di dalam pewarna makanan terdapat zat-zat yang terlarut di dalamnya. Sementara air mempunyai konsentrasi yang rendah yang disebut hipotonik. Teman-teman, pada saat kita menuangkan pewarna makanan tadi ke dalam air, maka pewarna makanan langsung menyebar. Dan artinya telah terjadi perpindahan partikel atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian proses difusi juga dapat kita amati pada manisan kulit buah semangka yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna hijau, dan juga kulit buah semangka yang awalnya tidak memiliki rasa berubah menjadi rasa yang manis. Hal ini juga terjadi difusi, yaitu larutan manisan mempunyai konsentrasi yang tinggi atau bisa disebut hipertonik, dan kulit buah semangka mempunyai konsentrasi yang rendah atau hipotonik. Sehingga gula dan pewarna makanan di dalam larutan manisan akan berpindah ke dalam kulit semangka dan menghasilkan kulit semangka yang mempunyai rasa yang manis dan berwarna hijau. Sementara itu, osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Pada praktikum tadi, proses osmosis dapat kita amati pada saat berat awal kulit semangka sebelum dimasukkan ke dalam larutan manisan sebesar 546 gram berkurang menjadi 486 gram. Proses osmosis juga dapat kita amati dari volume awal larutan manisan sebesar 650 ml setelah dimasukkan kulit semangka selama 4 jam bertambah menjadi 775 ml. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan molekul pelarut atau air dari konsentrasi rendah atau hipotonik menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Ingat ya teman-teman, pada proses osmosis yang berpindah adalah pelarutnya atau air. Pada praktikum yang kita lakukan, kulit semangka mempunyai konsentrasi rendah atau hipotonik, sehingga air yang ada dalam sel kulit semangka keluar dan menyebabkan sel mengerut atau bisa disebut dengan istilah plasmolisis. Ayo teman-teman, saatnya kita cobain manisan kulit buah semangkanya ya. Setelah melakukan praktikum kali ini, dapat disimpulkan bahwa konsep difusi dan osmosis dapat kita terapkan dalam pembuatan manisan kulit buah semangka. Proses difusi dapat kita amati pada saat menuangkan pewarna makanan ke dalam air. Dan juga pada saat berubahnya warna kulit buah semangka yang awalnya putih menjadi hijau. Dan rasa kulit buah semangka yang awalnya hambar menjadi manis. Sedangkan proses osmosis bisa kita amati ketika berkurangnya berat kulit semangka dan bertambahnya volume pada larutan manisan. Terjadinya proses difusi dan osmosis dalam proses pembuatan manisan kulit buah semangka maupun proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Misalnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam alveolus dan penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus halus adalah bukti dari kekuasaan Allah dalam mengatur semua ciptaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa dalam mengatur segala sesuatu. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.